warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Wah, pasti kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, ceria, luar biasa. Selama kalian belajar di rumah, Bu Guru yakin kalian semua sudah rindu kepada Pak Guru, Bu Guru, dan semua teman-teman. Nah, sebagai pengobat rindu hati, Ibu akan mendongeng sebuah cerita rakyat Nusantara yang berjudul Jaka Kendil. Setuju anak-anak? Di sebuah desa terpencil di sebelah selatan ibu kota Majapahit, hiduplah seorang janda miskin, Mbok Dadapan panggilannya. Dia dikenal sebagai seorang dukun bayi yang tidak mempunyai anak. Di usianya yang semakin tua, tanpa putus asa, dia selalu berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Ya Tuhan, hamba mohon janda tua ini, berilah aku seorang anak ya Tuhan, agar ada yang menemaniku di usia yang tua ini. Kabulkanlah hamba Tuhan. Setiap hari Mbok Rondo Dadapan memohon kepada Tuhan. Dikabulkanlah doa Mbok Rondo Dadapan. Di suatu malam yang sunyi senyap, terdengar suara tangisan bayi. Apakah aku hanya bermimpi? Di manakah suara itu? Ketika Mbok Rondo membuka pintu, dia terbelalak kaget melihat seonggok kain berisi bayi laki-laki. Bayi siapakah ini? Bayi siapa ini? Tapi mengapa tubuhnya bulat dan pendek seperti kendil dan kulitnya hitam? Oh, mungkin ini adalah anugerah Tuhan untuk diriku. Baiklah, aku akan merawatmu dan aku akan mengasihimu setulus hati. Karena tubuhmu yang seperti kendil, ku beri nama kau Jaka Kendil. Anak-anak tahu apa itu kendil? Ya, kendil adalah sebuah periuk terbuat dari tanah liat yang biasa dipakai untuk menyanak nasi oleh penduduk Banyumas dan sekitarnya. Dia menjadi pemuda yang berani, periang, dan jenaka. Tubuhnya yang berbeda dengan teman lain tidak membuatnya minder dan rendah diri. Mbok, aku apa ini jelek, Mbok? Dan aku cebol. Teman-temanku selalu mengajakku begitu, Mbok. Siapa yang bilang anakku, kamu itu adalah anak Simbok yang paling ganteng? Tidak usah didengarkan kata-kata temanmu ya, Nak. Kalau begitu, aku ini ganteng ya, Mbok. Asik, aku ganteng. Itulah anak-anak, setiap kali Jaka Kendil mendapat ejekan dari teman-teman, dia tidak sakit hati dan menerimanya dengan ikhlas. Pada suatu hari, Jaka Kendil sedang duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Tiba-tiba berjalanlah keluarga kerajaan yang dikawal oleh beberapa hulu balanya. Seketika Jaka Kendil terperanjat. Dia melihat putri yang cantik sekali. Dan dia ternyata adalah putri sang raja, Putri Nirmala Sari.
Seketika itu, Jaka Kendil berlari pulang ke rumah, segera menemui simboknya. Mbak, ini Mbak, cepat Mbak. Mbak, ada apa Jaka? Jangan teriak-teriak. Kamu selalu bikin simbok terkejut. Ini Mbak, tadi aku melihat sang putri cantik sekali. Tolong Mbak, lamarkan dia untukku Mbak. Tak kuasa, Mbak Rondo mencegah keinginan Jaka Kendil. Dengan memberanikan diri, Mbok Dadapan pergi ke kerajaan menghadap sang raja. Sang raja pun terkejut mendengar pinangan dari seorang pemuda yang cebol. Namun, sebagai raja yang bijaksana, raja menolak secara halus. Dia mengajukan 2 persyaratan kepada Jaka Kendil yang tidak mungkin dapat dipenuhinya. Baiklah, Jaka, aku akan menerima lamaranmu asal kamu mampu menerima atau memenuhi syaratku ini. Apa syarat itu, Baginda? Katakanlah, aku akan memenuhinya. Baiklah, syarat yang pertama, kamu harus mengumpulkan semua binatang yang ada di hutan Dandaka. Yang kedua, kamu harus memenangkan adu ketangkasan dan kesaktian yang diikuti seluruh kesatria Majapahit. Baiklah, Paduka, aku akan memenuhinya. Begitulah anak-anak, Jaka Kendil menyanggupi 2 syarat yang diajukan Baginda Raja. Jaka Kendil harus pergi ke hutan untuk mengumpulkan semua binatang. Maka pergilah Jaka Kendil ke hutan Dandaka. Di tengah hutan, dia bertemu seorang kakek yang hampir saja diterkam oleh harimau. Harimau, sahabatku, tolong, kamu jangan mangsa kakek itu. Dia sudah tua. Mangsalah aku jika kamu lapar. Tubuhku masih sehat dan kuat. Tolong harimau. Baiklah, anak muda. Aku akan memangsamu saja. Tubuhmu sehat dan masih segar. Namun, Jaka Kendil belum dimakan oleh harimau itu. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh perubahan sang kakek dan harimau. Ternyata mereka adalah jelmaan Batara Brahma dan Batara Wisnu. Mereka dikutuk oleh Dewata. Karena keikhlasan hati Jaka Kendil, mereka pun berubah kembali seperti semula. Sebagai hadiah ketulusan hati Jaka Kendil, dia mendapat hadiah sebuah seruling ajaib yang jika ditiup akan memenuhi semua keinginan Jaka Kendil. Dengan wajah ceria, Jaka Kendil meniupkan serulingnya. Maka seketika berkumpullah semua binatang yang ada di hutan Dandaka duduk bersimpuh di sekeliling Jaka Kendil. Dengan menaiki seekor gajah, Jaka Kendil memimpin semua binatang yang ada di hutan Dandaka menuju ke alun-alun kerajaan. Semua rakyat Majapahit kagum melihat kesaktian Jaka Kendil. Begitu pula dengan sang raja. Sang raja pun galau dan dia meminta persyaratan yang kedua
kepada Jaka Kendil. Syarat yang kedua adalah Jaka Kendil harus memenangkan adu kesaktian yang diikuti oleh seluruh kesatria Majapahit. Saat Jaka Kendil menaiki arena, semua penonton mengejeknya, menghinanya. Ada yang dia bilang bahwa Jaka Kendil tidak tahu diri, sudah jelek dan cebol. Tapi ia tidak sakit hati dan tidak dendam. Bahkan Jaka Kendil berani bersaing dengan mereka dan mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan tak lama kemudian ia meniupkan serulingnya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara gemuruh gemelegar dan muncullah asap di sekeliling tubuh Jaka Kendil. Asap pun perlahan-lahan memudar, hilang dari tubuh Jaka Kendil. Apa yang terjadi, anak-anak? Tubuh Jaka Kendil yang cebol tidak tampak lagi. Dia berubah menjadi pangeran yang sangat tampan. Akhirnya, raja menobatkan Jaka Kendil sebagai pangeran dengan nama Jaka Kesuma. Akhirnya dia menikah dengan Putri Nirmala dan hidup bahagia di istana. Tapi anak-anak, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Jaka Kendil tidak melupakan ibundanya yang tinggal di Gubuk Reog. Dia pun memboyong ibunya ke istana setelah mendapat izin dari sang raja. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya di dalam istana. Jaka Kendil dinobatkan menjadi seorang raja. Itulah hadiah bagi orang yang mau bekerja keras, memperjuangkan hidupnya untuk meraih cita-cita. Dan dia selalu berbakti kepada orang tua bagaimanapun keadaannya. Nah, demikian dongeng yang Ibu ceritakan hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur kita panjang, bolehlah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.